Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda? Senang sekali dialog khusus di sore hari ini bertepatan dengan hari Rabu, tentunya hadir dengan beragam topik biasanya, dan hari ini saya akan membahas mengenai topik yang berbeda dari episode sebelumnya berkaitan dengan APBD dan pembangunan Kota Cimahi di tahun 2021. Dan dialog khusus ini memang kami menghadirkan langsung Ketua dari DPRD Cimahi, beliau adalah Insinyur Haji Ahmad Zulkarnain MT, dan sudah hadir di sebelah saya. Saya akan sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka ya, Amar ya? Aman. Agak jarak? Aman, jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan yang memang diwajibkan oleh Satgas COVID-19 kita, Pak Ahmad. Kalau kita berbicara mengenai Kota Cimahi, tentunya masyarakat yang ada saat ini tidak luput dari beragam perubahan dan juga fenomena, termasuk fenomena saat ini yang harus kita jalani dan beradaptasi berkaitan dengan pandemi COVID-19. Betul. Nah, situasi di sana seperti apa masyarakat di sana? Situasinya masih mengkhawatirkan, perlu perhatian dan kerjasama yang semua stakeholders lah untuk menangani itu. Karena sampai data yang kami terima terakhir, atau data kemarin berarti ya, itu sudah 2046 warga Cimahi yang terkonfirmasi positif, yang meninggal pun sudah 57 orang. Saya pikir dengan kota kecil Cimahi dengan penduduk 600 jiwa, 600.000 jiwa dan hanya 40 km persegi itu, saya pikir ini angka yang cukup mengkhawatirkan. Ya, walaupun tingkat penyembuhannya sudah bagus di atas 1.500 ya, sehingga sekarang yang terkonfirmasi aktif itu sudah menurun di bawah 600 orang saja. Mungkin salah satu faktornya adalah mobilisasi dari masyarakat Kota Cimahi ke Bandung, ke Kabupaten Bandung yang tidak bisa dihindari. Kami kan Kota Cimahi kan kota penyangga metropolitan Kota Bandung, jadi mungkin sebagian dari warga Cimahi bekerja di Bandung, ya mencari nafkah di Bandung, sehingga hilir mudiknya dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, ya bahkan mungkin dengan Jakarta sekalipun, saya pikir sebagai daerah penyangga, ya Cimahi punya potensi untuk itu, gitu ya. Tipis sekali ya Pak ya, sekali. Pergerakannya untuk bisa dihindari dari mobilisasi masyarakat. Nah, yang harus kita lihat juga bagaimana perkembangan dari keuangan Kota Cimahi. Kalau kita lihat nih, sekarang kan udah akhir tahun, Pak Ahmad. Tentunya ini masyarakat ingin sekali mengetahui progres utama dari Kota Cimahi, anggarannya bagaimana. Memang arahan dari RI 1 Pak Jokowi yang selalu menggaungkan bahwa kita akan melebihkan persentasenya untuk penanganan penanganan COVID. Nah, sejauh ini pasti pemerintah Kota Cimahi pun berlaku hal yang sama. Betul. Jadi alhamdulillah tadi saja tadi pagi lah ya, sebelum zuhur kita sudah selesai rapat badan anggaran DPRD Kota Cimahi bersama dengan TAPD untuk memberikan SK pimpinan DPRD terkait dengan evaluasi gubernur tentang rancangan APBD 2021. Alhamdulillah berarti sudah selesai rangkaian pembahasan APBD itu, ya. Tinggal mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik per Januari besok, gitu ya. Sehingga APBD yang sudah dibahas, disusun dengan baik ini, ya bisa diterapkan sebagai pembangunan di Kota Cimahi untuk tahun 2021, begitu. 2021, dan tadi sudah ada obrolan-obrolan dan keputusannya sudah jelas. Sudah selesai berkaitan dengan anggaran di tahun depan. Kalau kita jadi angka-angka yang nanti saya ucapkan itu adalah angka-angka yang sudah fix. Sudah fix pemirsa. Gitu, ya. Dan kita lihat bahwa pembangunan Kota Cimahi, tentunya pembangunan Kota Cimahi tidak hanya dilihat dari infrastruktur kebendaannya saja. Yang harus dibangun juga sumber daya manusianya. Karakteristik masyarakat Cimahi
Cimahi saat ini bagaimana Pak untuk bisa melihat keadaan secara nasional, kompetisinya begitu luar biasa. Betul. Apalagi masyarakat Kota Cimahi juga harus bisa berkompetisi dengan kemampuan skala internasional. Mampu tidak sih masyarakat Cimahi untuk dibangun pada tahun 2021 ini? Ya, sebenarnya harus kita uraikan dulu dari perencanaan pembangunan jangka menengah yang sudah ditetapkan menjadi Perda ya ketika Wali Kota terpilih 2017 kemarin Pak Ajay Priyatna dan Pak Ngatiana itu maka visi misi Wali Kota di Pilkada itu kan menjadi RPJMD. Betul. Kemudian oleh Dewan dibahas bersama dan keluarlah Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Cimahi 2017-2022. Nah, sekarang itu 2021 lah tahun keempat. Tahun keempat. Jadi visi Kota Cimahi dalam RPJMD itu di kepemimpinan Pak Ajay dan Pak Ngatiana ini adalah mewujudkan Cimahi baru, maju, agamis dan berbudaya. Baru, maju, agamis dan berbudaya. Nah, tahun keempat ini apa tema pembangunan Kota Cimahi di tahun 2021 itu? Karena setiap tahunnya RPJMD diturunkan menjadi rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD setiap tahunnya tuh. Ini hasil dari mana? Hasil dari musrenbang yang diselenggarakan oleh masyarakat ya secara bertingkat dari mulai RW, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota dan kemudian dipadukan dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, kemudian di blend begitu jadilah sebuah kebijakan umum anggaran ya. Ada plafon anggaran di sana, kemudian jadilah APBD ini. Nah, tema pembangunan di 2021 itu Cimahi dan sudah menyesuaikan awalnya sebelum Covid ya, itulah perwujudan pemerataan ekonomi melalui partisipasi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berkualitas. Setelah adanya pandemi, kemudian arahan-arahan dari pemerintah pusat untuk fokus penanganan pandemi COVID-19 ini, maka dirubah sedikit lah begitu ya. Dengan tema pembangunan tahun 2021 itu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi melalui partisipasi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berkualitas. Jadi ada beberapa poin di sana. Yang pertama, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi kan dengan pandemi ini tentu keadaan sosial dan ekonomi di masyarakat itu ya mengalami perubahan, ya drop lah intinya seperti itu. Maka yang perlu dibantu dengan bantuan pokok, bantuan sosial dan segala macam harus diutamakan. Kemudian pemulihan ekonomi juga menjadi program nasional, kemudian menjadi perhatian juga di daerah, ya agar kegiatan ekonomi juga tidak mati, ya harus terus dijaga bahkan dipulihkan, begitu kan. Nah, ini akan lebih efektif kalau ada partisipasi masyarakat. Jangan pemerintah sendiri. Jangan top down dong sekarang, gitu kan. Harus ada bottom up-nya juga, ada partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena justru ekonomi yang kita pantau bertahan, berkembang, termasuk di pandemi ini adalah UMKM loh. Ya, penyumbang terbesar. Penyumbang terbesar gitu ya. Mungkin kalau industri-industri besar kebanyakan udah kolaps ya. Cimahi kan kota industri juga, banyak pabrik di sana dan sebagian sudah kolaps, tutup sehingga menimbulkan PHK, ya pengangguran baru bertambah. Tapi alhamdulillah sektor ekonomi UMKM-nya ini alhamdulillah masih bertahan. UMKM unggulan di Cimahi apa Pak? Kalau Cimahi sebagai kota kecil yang minim sumber daya alam begitu ya, maka sangat mengandalkan kreativitas dan inovasi warganya. Maka ekonomi kreatif menjadi andalan kota Cimahi. Ya baik itu di fashion, ya kuliner maupun yang sudah pernah digagas sejak awal oleh Pak Wali Kota sebelumnya, Cimahi Smart City. Ada di sana pusat pengembangan industri kreatif yang berbasis animasi, gitu ya, broadcast, gitu ya, hal-hal yang sifatnya kreatif
mengandalkan IT. Dan itu ada di Baros ya? Ada di Baros. Kulinernya juga ada di Baros. Betul. Nah, oke, ini merupakan salah satu informasi update untuk Anda bahwa ternyata walaupun memang Kota Cimahi masih menempuh perjalanan panjang menuju kedewasaannya, begitu ya Pak ya. Tapi di saat pandemi yang kita hitung adalah hampir memasuki 10 bulan, ini Kota Cimahi juga memiliki potensi yang luar biasa dengan keunggulan UMKM yang ada di Kota Cimahi. Kalau kita lihat dari komposisi jumlah penduduk antara pria dan wanita, ini gapnya juga hampir 100 hampir ribuan, sama ya. 100 ribuan begitu ya. Prianya ada di 302.703 jiwa, kemudian ada wanitanya di angka 298.396 jiwa. Dengan kepadatan penduduknya, kalau dihitung-hitung per kilometer persegi, ini ada 14.953 per kilometer persegi. Dan tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan bahwa kota kecil, kemudian kota penyangga, pasti strategi dan juga tantangannya berbeda. Dan sudah dirilis loh statement dari pemerintah pusat bahwasannya Cimahi adalah kota terpadat se-Indonesia. Luar biasa Pak, pagi-pagi itu di Bundaran Lewi Gajah akan terpadat. terasa padatnya. Ya bayangkan dengan 600 ribuan penduduk gitu ya, dengan tadi luasan 40 km persegi saja. Itu pun sebagian ada tanah milik TNI ya, yang ada pusdik-pusdik di sana. Jadi memang sangat padat loh Teh. Ya, khususnya ada satu kelurahan di Cigugur Tengah itu yang sangat padat. Wah, ya, sangat padat sekali gitu ya. Jadi kalau bayangin lapangan bola ya, itu 1 hektar kan lapangan bola, diperkirakan seperti itu. Ya, mungkin 400 orang di sana begitu. Kan kelihatan sekali pesedek-sedek gitulah ya. Jadi itu tantangan luar biasa buat Cimahi. Oke, kalau kita tadi sudah mendengarkan visinya, yaitu mewujudkan Cimahi baru, maju, agamis, dan berbudaya. Kemudian pasangannya visinya, pasti ada misinya Pak. Betul. Ini kalau saya lihat ada 5 poin ya? Ada 5 poin misi dari Kota Cimahi dalam posisi RPJMD 2017-2022. Misi yang pertama, sebenarnya bukan misi RKPD-nya lah ya. Kalau misinya ada 5 memang. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, yang berpribadian, berakhlak, mulia, cerdas, sehat, dan unggul. Itu dari sisi SDM yang kita ingin kembangkan. Kemudian yang kedua, misinya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien. Ini sisi good governance-nya. Ya, yang ketiga, memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa, ya, berbasis teknologi informasi IT, ya, dan industri kecil UMKM, ya, untuk upaya pengentasan kemiskinan. Ini dari sektor ekonominya. Yang keempat, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan manusia yang berkeadilan. Artinya kita punya problem juga dalam lingkungan, ya, air, tanah semakin menurun di daerah cekungan Bandung, termasuk Cimahi di dalamnya. Ya, kita lihat sekarang kalau musim kemarau cenderung kekurangan air, kalau musim hujan cenderung cepat banjir. Itu permasalahannya. Nah, sehingga perlu ada strategi pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada lingkungan, begitu kan. Yang kelima, peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan berkelanjutan. Ini peran masyarakat, pemberdayaan masyarakat, karena kita harus mengakui bahwasannya potensi PNS atau ASN sekarang gitu ya, yang bekerja di Pemkot ya, kemudian juga sebagian besar guru-guru ya, hampir 3/4-nya hampir 3/4-nya guru-guru begitu. Ini kan terbatas. Jadi kita lihat postur dinas-dinas itu, para pendukung aparatur negaranya, ya AS-nya itu sangat terbatas, sehingga sangat mungkin untuk menerapkan atau melaksanakan pembangunan yang ada di program-program mereka. Ini sangat membutuhkan peran serta masyarakat, ya, baik itu yang ada di RT RW sebagai pemerintahan terkecil ya di masyarakat, maupun kelompok-kelompok masyarakat, baik itu organisasi ya maupun perkumpulan ya, atau paguyuban di masyarakat yang berperan bisa membantu ya pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi. Karena kalau kita lihat permasalahan yang paling terdekat adalah dilihatnya dari masyarakat itu sendiri. Betul, ya, betul. Pak, ya, kalau untuk
menuntut pemerintah hadir di setiap waktu di tengah masyarakat, mungkin banyak masyarakat yang iri, kok saya nggak diperhatikan, kenapa di bagian sana yang saja diperhatikan. Jadi kembali lagi bahwa ternyata peranan dari masyarakat ini sangat membantu untuk bisa mewujudkan visi misi Kota Cimahi. Dan pemirsa, nanti akan kembali lagi bersama Anda setelah jeda berikut. Kita akan membahas mengenai tema-tema pembangunan Kota Cimahi di tahun depan sesaat lagi. Memasuki tahun 2021, tentunya semua orang memiliki planning sendiri-sendiri, termasuk pemerintahan dari Kota Cimahi. Prioritas-prioritas apa saja yang memang ingin direalisasikan oleh pemerintahan di Kota Cimahi tahun depan? Saya punya datanya di sini pemirsa, setidaknya ada 21 prioritas Wali Kota Cimahi dari tahun 2017 kemarin hingga tahun 2022. Dan tentunya di tahun depan masih sama, prioritasnya akan menghasilkan 1.000 lapangan kerja, kemudian penanganan banjir dan penguraian kemacetan, sampai dengan pembangunan taman serta fasilitas terbuka publik. Kalau Anda memang warga dari Kota Cimahi, tentu terasa sekali ya perubahan-perubahan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Cimahi. Salah satunya adalah jalan ya Pak ya, di kawasan Lewi Gajah ini terasa sekali bahwa pembangunannya sudah mewujudkan hasilnya, dan semoga ini masuk ke dalam prioritas nomor kedua, penanganan banjir dan juga penguraian kemacetan. Bagaimana dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi? Tenang, di sana ada tambahan penghasilan guru, tambahan insentif guru ngaji, dan juga bagi para siswa ini berita gembiranya. Sampai tahun 2022 ini prioritasnya adalah adanya keringanan DSP, SMU, SMK, dan juga bebas SPP. Nah, lebih idealnya lagi biarkan kita berikan waktu luar biasa panjang kepada Bapak Ketua dari DPRD Kota Cimahi untuk menjelaskan nih prioritas dari Wali Kota Cimahi mulai dari tahun 2017 hingga 2022. Pak Ketua, ini ada 21 prioritas. Ya, ini kan merupakan janji wali kota, wakil wali kota yang terpilih hasil Pilkada 2017, dan kemudian 21 janji ini dituangkan dalam Perda RPJMD. Ya, 21 itu tadi yang disebutkan oleh Teteh, ada beberapa hal yang dari 21 itu ya, ada penciptaan 1.000 lapangan kerja, penanganan banjir dan penguraian kemacetan, gratis raskin, santunan kematian berdasarkan KTP, gratis izin usaha UMKM, tambahan insentif RT RW, begitu ya, alokasi anggaran 100 juta di setiap RW, ya, kemudian ada optimalisasi sarana olahraga, ya, dan seterusnya sampai kepada pembangunan taman dan fasilitas terbuka publik. Ya, ada 21 itu ya, sebagian besar mas sudah ada yang on progress, ada yang juga sudah tuntas, dan sebagian juga ada yang belum tercapai, begitu ya, suatu hal yang wajar. Ya, oleh karena itu maka kami dalam setiap pembahasan APBD, maka salah satu referensi utama kita adalah pemenuhan janji ini. Pemenuhan janji. Ya, karena ini sudah menjadi perda, artinya menjadi kesepakatan antara wali kota, wakil wali kota atau kepala daerah dengan DPRD sebagai wakil masyarakat, gitu ya. Ini kita kan kalau di pemerintahan daerah itu tidak ada oposisi ya, tidak ada oposisi. Kita pemerintah kota yang dipimpin oleh Pak Wali Kota dan jajaran PNS-nya, dan kami DPRD itu bagaikan mata uang ya, yang ada punya dua sisi. Ya, kita sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Jadi ya sama-sama bekerja ya, untuk mewujudkan RPJMD ini, begitu kan? Sehingga mudah-mudahan dengan kesepahaman itu langkah kerja kami baik pemerintah kota sebagai eksekutif ya, maupun kami DPRD sebagai lembaga pengawasannya, perwakilan masyarakat untuk mengawasinya ya, bisa berjalan saling simultan, begitu ya. Itu yang kita harapkan. Nah, sehingga dari 21 program tersebut ya setiap tahun diturunkan gitu Teh. Tiap hari diturunkan.
Nah, sehingga muncullah apa prioritas tahun 2021. Iya. Ada 12 ya prioritas rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021. Yang pertama, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana. Ya, Cimahi ya disadari rawan bencana. Ya, kita masuk dalam patahan Lembang juga gitu kan. Ya, kemudian daerah cekungan ya, sehingga banjir, kemudian mungkin kalau nanti nauzubillah ya, kalau ada tangkuban perahu batuk begitu kan, ya mungkin salah satu efek dampaknya ke Cimahi. Kemudian pembangunan ekonomi yang inklusif, kita terbuka untuk percepatan pemulihan ekonomi khususnya di pasca pandemi COVID ini. Kemudian peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi. Ya, peningkatan dukungan layanan infrastruktur untuk pemukiman dan perumahan. Jadi bedah rumah itu menjadi kerja utama pemerintahan Kota Cimahi ya, untuk membantu masyarakat yang belum layak huniannya. Ya, pengentasan pemukiman kumuh perkotaan. Sekali lagi, daerah padat pasti kumuh gitu kan. Nah, bagaimana strategi kita untuk menghilangkan ya minimal mengurangi kumuhan itu secara bertahap. Ya kalau bangun rumah ataupun pemerintah bisa menyediakan rumah-rumah vertikal, rusun begitu kan. Sudah mulai kita ya karena kota ya harus sudah mulai kesiapan masyarakat untuk menerima hidup di lahan vertikal begitu kan. Jadi rusun, apartemen itu menjadi sesuatu yang niscaya karena lahan kita sudah semakin sempit begitu. Kemudian kualitas lingkungan hidup tadi itu ya, peningkatan pengelolaan pendidikan sesuai dengan standar merata. Alhamdulillah Cimahi ya secara rata-rata dibanding rata-rata Jawa Barat masih di atas ya, karena mungkin kota dekat kota Bandung gitu ya. Bagus lah gitu. Indeks pembangunan di bidang pendidikannya di atas rata-rata Jawa Barat. Tapi perlu kita tingkatkan terus gitu kan, karena menjadi kebutuhan dasar dan SDM itu yang awal dari pendidikan kan harus diperhatikan gitu. Kita hanya punya SDM, kita Cimahi nggak punya SDA, sumber daya alamnya nggak ada, sehingga memang harus fokus ya mengembangkan ya dengan lewat pendidikan dan keterampilan ya SDM masyarakat Kota Cimahi. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat ya sampai kepada peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Saya pikir alhamdulillah buat good governance-nya ya, tata kelola pemerintahannya sudah semakin baik. Sekarang sudah terus banyak aplikasi-aplikasi berbasis teknologi IT ya untuk melayani masyarakat. Ya masyarakat ngadu gampang sudah gitu ya. Pemerintah ingin ngecek segala macam, sekarang CCTV di mana-mana bisa dipantau secara langsung gitu ya. Kemudian masyarakat mendapatkan layanan administrasi segala macam, sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang diluncurkan, diunduh, kemudian bisa lakukan proses-proses pendaftaran dan pelayanan lewat aplikasi tersebut. Sudah semakin baik lah. Ya karena ini tuntutan zaman juga gitu kan. Apalagi sejak awal Cimahi sudah sebagai smart city ya harus smart lah gitu kan. Nggak mungkin mengusung tema smart city tapi kita masih menggunakan cara-cara ya manual gitu kan zaman dulu gitu. Alhamdulillah saya pikir sudah banyak peningkatan ya pelayanan di Kota Cimahi. Sejauh ini kalau tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa semuanya bisa disampaikan, bisa dilaksanakan melalui aplikasi yang sudah diunduh untuk membantu kebutuhan dari masyarakat Kota Cimahi. Sejauh ini persentasenya berapa persen sih Pak untuk aduan-aduan dari masyarakat Kota Cimahi? Memang kita ada Pesduk ya, pesan dari pengaduan dari penduduk gitu ya. Ada juga kita buka semua website gitu ya, aplikasi Cimahi Go ID-nya bisa diakses semua data-data lengkap, peraturan daerah lengkap ada di sana, tinggal masyarakat bisa melihat begitu ya. Perda-perda termasuk APBD pun bisa dilihat langsung oleh masyarakat begitu. Nah sehingga ya termasuk juga dalam COVID ini ya kita punya PICC, Pusat Informasi COVID-19 Kota Cimahi. Itu bisa diakses dan datanya terus terupdate dengan baik di sana. Baik ada data yang tersajikan secara real time maupun pesan-pesan ya yang bisa
diunduh oleh masyarakat menjadi pesan yang seragam di masyarakat ya, termasuk yang 3M begitu kan, sesuatu yang terus kita galakan begitu. Itu insya Allah di teknologi itu sudah bagus ya. Kemudian pesan-pesan layanan masyarakat lewat animasi, karena tadi kita punya BITC gitu ya, yang memproduksi animasi baik film yang komersial maupun pesan-pesan untuk layanan pemerintahan. Saya pikir itu sudah cukup baik lah gitu ya, walaupun terus harus ditingkatkan. Oke, sejauh ini memang tanggapan dari masyarakat Kota Cimahi sangat baik dalam membantu pemerintah Kota Cimahi untuk terus mengupayakan perbaikan-perbaikan. Nah, saat ini seperti kita ketahui pemirsa bahwa Wali Kota Cimahi memang sedang tersandung masalah. Betul. Nah, permasalahan ini apakah bisa mempengaruhi prioritas-prioritas tadi yang akan dilaksanakan tahun depan, Pak? Ya, saya pikir tidak boleh berhenti ya, kasus wali kota yang kena hukum ya silahkan berjalan. Tapi pemerintahan bukan ansih seorang itu kan. Kan ada Pak Wakil yang kemudian sekarang diangkat menjadi PLT wali kota, melaksanakan tugas dan wewenang wali kota. Ya kemudian perangkat daerah masih banyak, Pak Sekda dan jajarannya masih ada, DPRD juga masih ada. Jadi kita berkomitmen semangat saat itu ya, setelah peristiwa itu tetap kita harus menjalankan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan ini dengan baik. Oleh karena itu alhamdulillah tidak banyak berpengaruh tuh dari segi pelayanan dasar di Kota Cimahi maupun dari sisi optimisme pembangunan tahun depan. Gitu. Jadi yang termasuk dalam APBD. APBD pun nggak banyak berubah. Nggak banyak berubah, jadi memang silahkan untuk urusan hukum dijalani dan pemerintahan Kota Cimahi akan tetap berjalan dengan baik. Jadi masyarakat Kota Cimahi jangan khawatir akan ketiadaan wali kota yang Anda pilih karena masih memiliki PLT wali kota yang saat ini tentunya membantu untuk bisa mewujudkan rencana-rencana yang akan dilaksanakan tahun depan. Tadi kita sudah dengarkan bahwa ada 12 poin yang masuk dalam prioritas dari RKPD untuk tahun depan pemirsa, dan kita akan coba lihat lagi bagaimana plan strategisnya untuk tahun depan, Pak. Kalau di data saya ini ada 16 poin ya, Pak ya, untuk di tahun 2021. Banyak, Pak. Banyak memang, tapi intinya ke sana dan kemudian insya Allah tertuang di dalam APBD. Ya, baik dalam struktur APBD 2021-nya maupun dalam program dan kegiatan-kegiatannya. Saya pikir kalau kita mau kupas sekarang, itu jauh lebih menarik. Gitu. Yang kalau kita lihat ada yang poin pertama adalah percepatan penanganan pandemi COVID-19. Persentase sampai dengan hari ini penanganannya sejauh ini dari tim Satgas? Di 2020 ini, yang sekarang mau berakhir ini ya, Kota Cimahi sudah menganggarkan dalam belanja tidak terduga di APBD-nya itu 195 miliar. Ya, angka ini sangat besar, sehingga sebenarnya leluasa buat teman-teman di eksekutif ataupun Satgas untuk melakukan proses percepatan penanganan COVID-19 ya. Tapi sampai terakhir tengah Desember kemarin kita evaluasi penyerapannya dari 195 itu masih bersisa 110. Artinya yang dipakai itu berarti kan sekitar 80-an saja begitu kan, 80 bukan 80 miliar saja. 110-nya dijadikan silpa begitu yang tidak terserap. Ya artinya memang mungkin ada keterbatasan baik pelaksanaan maupun hal-hal lain yang insya Allah nanti akan dievaluasi lebih lanjut oleh teman-teman di komisi kinerjanya begitu ya. Dan sekarang untuk 2021 tadi kita sudah putuskan tetap kita menempatkan, mengalokasikan anggaran di belanja tidak terduga itu 23 miliar. 23 miliar. Belanja terduga ini artinya lebih fleksibel ya. Tanpa harus ada rencana kerja pun kapanpun bisa dipakai, ya tinggal dipertanggungjawabkan saja. Tapi sebagian besar juga sudah dititipkan di dinas-dinas terkait, dinas kesehatan untuk bidang kesehatannya gitu ya, dinas sosial untuk bantuan sosialnya gitu ya, dinas tenaga kerja untuk pemulihan tadi yang pengangguran baru ya, lapangan kerja dan segala macam, dinas UMKM untuk pemulihan ekonomi dan segala macam sudah kita juga bagi-bagi di sana gitu ya. Angka juga bisa nanti disampaikan lah gitu ya, masing-masing dinas itu cukup lumayan yang terkait dengan pemulihan
COVID-19. Kalau kebencanaan ini masuk ke dalam rencana strategis juga Pak di betul, tahun 2021. betul. Karena memang kalau kita lihat bahwa kondisi Cimahi ada di cekungan Bandung dan betul. Banjir, tanah longsor ini pasti akan menjadi mimpi buruk bagi kota Cimahi. Betul. Oleh karena itu kita ya alhamdulillah secara organisasi pemerintahan daerah sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD gitu ya, yang memang harus ditingkatkan lagi tipe organisasinya lah begitu ya, sehingga setara dengan eselon 2 harusnya biar punya kemampuan lebih luas lagi sekaligus punya anggaran yang lebih begitu ya. Alhamdulillah selama ini sih penanganan untuk kebencanaan sudah bagus ya, sudah bagus. Ada tanggap bencananya juga sudah siap begitu ya. Juga melibatkan dan mengkader gitu ya masyarakat untuk menjadi tenaga tagana ya, tagana begitu ya. Kemudian juga ada forum masyarakat untuk resiko ya, untuk resiko bencana itu juga sudah ada. Jadi insya Allah di masing-masing wilayah RW kelurahan ya sudah ada masyarakat, kelompok masyarakat yang juga akan membantu penanganan kebencanaan itu. Oke, kemudian Pak, kalau kita berbicara mengenai masyarakat Kota Cimahi kan beragam karakteristiknya, beragam juga tingkat kesejahteraannya, dan Kota Cimahi tidak luput juga dari permasalahan dari penyandang masalah kesejahteraan sosial juga angka kemiskinan. Nanti kita bahas ya Pak ya, setelah jeda kami kembali untuk Anda di Dialog Khusus sesaat lagi. Pemirsa, masih membahas mengenai APBD dan pembangunan Kota Cimahi 2021 bersama Ketua DPRD Kota Cimahi, Bapak Insinyur Haji Ahmad Zulkarnain MT. Tadi kita coba membahas mengenai rencana-rencana strategis yang akan dilaksanakan tahun depan yang tinggal menghitung hari barangkali ya Bapak. Betul. Ya. Dan tadi sempat terpotong mengenai pembahasan tentunya terkait angka kemiskinan, dan sejauh ini persentase angka kemiskinan yang harus dikurangi persentasenya di tahun 2021 barangkali punya target-target khusus nih Pak untuk permasalahan tersebut. Ya tentu banyak program kegiatan yang sudah direncanakan, yang diampuh oleh beberapa dinas yang menjadi leading sektornya gitu ya. Kalau kita bisa lihat dari pengalokasian anggaran, misal di dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga bencana, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak itu atau menjadi leading sektornya, ini buat penanganan sosialnya gitu ya, yang mungkin bantuan-bantuan sosial dan segala macam ini sudah dianggarkan insya Allah sekitar 20 miliar lebih untuk sektor itu. Kemudian tentu saja kemiskinan dan lain-lain, ada juga sektor tenaga kerja, karena harus ada program-program pembukaan lapangan kerja. Dinas lapangan kerja itu kita sudah menganggarkan 9 miliar. Kemudian yang paling penting tadi di pemulihan ekonomi. Karena kalau masyarakat diberi kailnya, diberikan fasilitas, ya dimotivasi untuk berusaha, dan mungkin itu akan dengan sendirinya meningkatkan ekonomi keluarganya begitu kan. Nah, buat dinas UMKM, ya alhamdulillah kita sudah menganggarkan juga 25 miliaran gitu ya. Saya pikir ya teman-teman di dinas-dinas itu juga sudah akan kreatif dalam membuat program dan kegiatannya, sehingga tadi mencapai tadi isu strategis dari pembangunan 2021 itu. Oke, untuk bidang pendidikannya sendiri bagaimana Pak? Karena ini menjadi isu strategis juga, karena memang ada pernyataan belum optimalnya kualitas pendidikan dan juga belum optimalnya kualitas kesehatan. Karena pendidikan nggak oke, kesehatan nggak oke juga. Permasalahan baru nih untuk Kota Cimahi sendiri. Tentu di pendidikan, lewat dinas pendidikan kita sudah juga menganggarkan hampir 400 miliar. Jadi kalau 400 miliar dari belanja kita di 1,5 triliun ya, itu hampir seperempatnya loh gitu ya. Jadi memang itu menandakan bahwasanya sektor pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas harus dan konstitusi harus minimal 20% gitu kan. Alhamdulillah sudah lebih dari mungkin sekitar 22 sampai 23% alokasi anggaran itu
yang diberikan untuk dinas pendidikan. Ya, jadi cukup memadai. Di sana ada program-program tadi keringanan DSP, ya penggratisan SPP kan kalau untuk tingkat kota termasuk Cimahi ini kan urusannya sampai SMP ya. Itu saya pikir sudah wajib belajar 9 tahun sudah diwujudkan dalam bentuk penggratisan SPP di jenjang SD dan SMP. Tapi itu baru negeri kan. Kalau swastanya juga sudah kita anggarkan, kita bantu. Tapi kan ada siswa swasta ataupun sekolah swasta yang tanda kutip ya tidak terlalu harus dibantu 100%. Tapi kita sediakan buat mereka siswa-siswa sekolah swasta yang dari kalangan ekonomi lemah, kita bantu mereka. Bantu DSP-nya, kita bantu SPP-nya. Ada yang sampai dianggarkan itu 150.000 per bulan ya untuk siswa-siswa sekolah swasta ya di SMP yang tidak mampu. Jadi saya pikir sangat membantu. Oke, jadi memang fokusnya juga beragam ya Pak. Betul. Dan berusaha sekali pemerintah Kota Cimahi ini untuk menggapai segala lapisan masyarakat dengan segala permasalahannya. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa Kota Cimahi ini kota industri ya Pak ya. Walaupun memang tidak terlalu besar luas daerahnya, tapi industri semuanya ada di kawasan Cimahi sebagian besar kawasan Cibaligo dan sekitarnya. Untuk rekan-rekan buruh sendiri bagaimana Pak? Ini kan sekali lagi tadi saya sampaikan bahwasanya ya untuk industri yang besar, menengah besar ini yang melibatkan tenaga kerja banyak segala macam, memang mereka agak kesulitan dalam kondisi pandemi ini karena itu kan mendunia ya, tidak skup lokal saja, tidak kecuali. Jadi hubungan dagang mereka gitu kan, supply and demand-nya sangat-sangat terganggu lah begitu, sehingga ya kemarin terlaporkanlah bahwasanya sekian ribu PHK, ya pengangguran baru, ya sampai 4.000 kalau nggak salah begitu ya. Itu tidak bisa kita elakkan. Paling tinggal kita support ya para tanda kutip pengangguran baru itu dengan program-program pemulihan ekonomi keluarga mereka. Ya kalau sudah itu berarti kan berbasisnya domisili, siapapun itu warga Cimahi, berpenduduk Cimahi yang berKTP Cimahi, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu mereka, gitu ya. Kalau yang tidak berdomisili berKTP Cimahi, ya mungkin di pemerintah daerah yang lainnya yang menanggungnya begitu. Saya pikir juga sudah siap untuk program bantuan pemulihan terhadap para pengangguran baru ini. Oke, isu strategis yang lainnya selain tadi untuk tenaga kerja yang memang harus mengalami musibah karena pandemi ini memang sudah disiapkan bagi Anda memang berdomisili berKTP Kota Cimahi akan terbuka sekali untuk menerima bantuan dari pemerintah. Cara lebih gampangnya bagaimana Pak? Menghubungi dinas terkait? Atau bisa menghubungi Bapak langsung di kantor DPRD Kalau Kota Cimahi? DPRD nggak punya perangkat dinasnya, jadi pertama untuk teman-teman tenaga kerja itu kan pertama ada bantuan dari pusat ya nih, bantuan pusat yang 600.000 per bulan bagi yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Dan ada bantuan-bantuan lain termasuk bantuan bahan pokok yang sudah disiapkan oleh dinas sosial begitu. Jadi yang terkait dengan bantuan ketenagakerjaan ya bisa menghubungi dinas tenaga kerja ya. Kalau dinas sosial mungkin pendataan memang dari RT RW, basis kita dari RT RW kelurahan, dan itu menjadi basis data kita agar setiap yang sangat terdampak dalam COVID ini mendapatkan bantuan sosial. Dan kita sudah siapkan tadi dana buat bantuan sosial berikutnya. Gitu. Di tahun depan ya? Di tahun depan. Dan sekali lagi kalau kita lihat bahwa ternyata karena memang skop Kota Cimahi ini wilayahnya tidak terlalu besar dan terdiri dari 3 kecamatan, betul ya Pak ya? Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan. Ini juga masing-masing kalau saya lihat datanya, angkanya pun berbeda-beda nih Pak. Apa yang menjadi faktor untuk total anggaran yang memang dialokasikan kepada ketiga kecamatan tersebut? Itu ya memang ini kan berdasarkan dari program dan kegiatan yang mereka ajukan di TAPD ya, di tim anggaran pemerintah daerahnya ya, sehingga Cimahi Utara dapat alokasi anggaran 30
miliar, Cimahi Tengah 41 miliar gitu ya, dan Cimahi Selatan 36 miliar. Betul. Ya, itu kan memang masing-masing khas ya, sesuai dengan tadi karakteristik dari wilayah dan penduduknya, termasuk juga program-program yang akan di-create di sana. Ya mungkin sekarang Cimahi Tengah agak tinggi, ya mungkin ada faktor-faktor pengungkit yang harus dipulihkan di Cimahi Tengah, begitu ya. Karena di sana juga ada program PPM PPM, program pemberdayaan masyarakat, yang kalau janji wali kota, wakil wali kota terpilihnya itu kan akan memberikan 100 juta per RW. Jadi tanda kutip dititipkan ke RW sesuai dengan proposal RW masing-masing, begitu kan. Yang nanti bisa digunakan buat pembangunan di tempat di RW-nya, baik fisik maupun non fisik, pemberdayaan yang lainnya, PKK-nya, Karang Tarunanya, dan kegiatan sosial lainnya yang ada di RW, begitu kan. 100 juta, tapi di 2020 ini karena COVID kita alihkan anggaran itu, maka di 2020 ini tidak ya hanya sedikit yang diturunkan ke RW, ya hanya buat program wifi gratis di kantor RW untuk membantu masyarakat. Tapi insya Allah di 2021 yang kita berharap pandemi sudah terkendali, begitu kita bisa hidup lebih normal lagi, maka kita sudah anggarkan di 75 juta masing-masing RW. Dan mudah-mudahan ini bisa segera diluncurkan dana ini, karena tanda kutip kan tahun 2020 RW tidak melakukan banyak menerima, begitu kan. Dan harusnya 2021 ini menjadi prioritas ya. Kita minta saja ke eksekutif, ke PLT wali kota agar ini bisa dicairkan di awal-awal tahun 2021. Jadi memang progresnya nanti terasa perubahan di setiap RW karena anggarannya turun di awal tahun. Di awal tahun. Nggak double ya Pak ya? Nggak. Kirain 2020 nggak cair, ditambah di 2021. Sudah menjadi silpa Teh. Sudah menjadi silpa. Jadi memang ini bukan kemauan dari pemerintah Kota Cimahi pada saat 2020 memang agak tersendat penyalurannya karena memang unpredictable sekali. Betul. Dan ini menjadi pembahasan dan perdebatan yang panjang dengan DPRD gitu ya. Kami DPRD sebagai wakil masyarakat yang memperjuangkan ini harus tetap ada, ya. Karena berapapun nilainya. Betul, karena pertama ini janji wali kota yang 100 juta per RW itu, gitu kan. Dan ini sangat dibutuhkan. Kalau kemarin 2020 tidak terjadi, mungkin mereka bisa memaklumi karena kondisi anggaran dialihkan ke pandemi, begitu kan. Nah kalau sekarang kan ini direncanakan sejak awal, harusnya tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Dan kita akan kembali lagi kepada Anda setelah jeda berikut untuk segmen terakhir. Kami segera kembali tentunya dalam program Dialog Khusus sesaat lagi. Ya pemirsa, sebelum kami berpisah dari hadapan Anda, ada informasi terbaik untuk Anda yang harus saya sampaikan berkaitan dengan dua program populis yang harus Anda ketahui sebagai warga Kota Cimahi. Di antaranya adalah insentif yang akan diterima oleh para guru ngaji dan juga bantuan iuran dari BPJS Kesehatan. Kita akan coba confirm berkaitan dengan dua program populis tadi. Bapak, bagaimana? Ini betul? Ya betul sekali Teh. Ini pun menjadi pembahasan yang hangat di dalam diskusi-diskusi kita dengan di DPRD dengan tim anggaran pemerintahan daerah Kota Cimahi. Pertama di program insentif guru ngaji. Jadi memang programnya sudah lama ya, sejak 2008-2009 sudah berjalan, tapi sangat-sangat terbatas. Ya kalau dirata-ratakan Cimahi yang memiliki 312 RW-an itu paling-paling kira-kira cuma 3 orang lah, karena cuma 1.000 orang penerimanya, gitu ya, penerima manfaatnya. Tapi alhamdulillah dengan masukan aspirasi yang lewat DPRD gitu kan sebagai wakil masyarakatnya, alhamdulillah kemarin kita sudah sepakati untuk 2021 ada kenaikan kuota. Wow, berapa persen Pak jadinya? Menjadi sekarang hampir 3.000. Jadi 2.980. Jadi hampir 2.000 ya, hampir 3.000 maaf, hampir 3.000 orang yang guru ngaji akan menerima manfaat ya. Itu pun kita berikan agar tepat sasaran. Jadi
kan banyak ya guru-guru ngaji baik di TPA, masjid segala macam itu yang ada juga yang diampu oleh Kementerian Agama gitu ya. Nah, kita pengen pendataannya lebih valid lagi. Ini yang menerima yang 3.000 orang ini, ya 3.000 kurang 20 ya. Ini adalah benar-benar orang-orang yang tidak mendapatkan bantuan dari kanan kiri, begitulah. Oke, jadi tidak double bahan triple ya Pak. Sehingga fokus bisa membantu mereka ya walaupun tidak besar-besar amat gitu ya. Dan diberikan setiap triwulan begitu. Alhamdulillah itu ada bantuan dan kuotanya kalau dirata-ratakan tadi 3.000 ya berarti hampir 10 orang per RW ya. Tentu nggak semua RW punya guru ngaji ya. Kan ada RW tentu yang perumahan gitu segala macam yang mungkin tidak banyak gitu ya. Tapi ada juga RW-RW yang di hunian perkampungan yang mungkin banyak peran serta mereka yang sangat membantu visi agamisnya Kota Cimahi gitu kan. Sesuai dengan tadi ya. Sehingga ini kemarin alhamdulillah disepakati baik oleh DPRD maupun pemerintah Kota Cimahi untuk menganggarkan penambahan kuota ini menjadi 2.980 orang penerima manfaat. Kemudian yang terakhir adalah karena kondisi pandemi ini tentu masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS yang juga per Januari naik gitu kan ya. Masalah baru lagi ya bertambah Pak, ya? banyak begitu. Alhamdulillah kita juga sudah menganggarkan khusus untuk PBI, artinya peserta berbayang yang kita bayarkan oleh Pemda ya. Ya, masyarakat yang iuran BPJS kesehatannya dibayarkan oleh Pemda, oleh Pemkot Cimahi ya. Alhamdulillah bisa sampai 56.457 jiwa yang dibiayai oleh APBD Cimahi gitu ya, yang iurannya dibiayai oleh APBD Cimahi ya, itu bisa menghabiskan 11 miliaran lah buat membantu mereka ya. Kalau yang bisa bayar sendiri secara mandiri ya dipersilahkan begitu kan ya. Jadi kalau yang tidak mampu dan kemudian belum terdata, ya melaporkan saja sebagai nanti penerima manfaat itu. Ya nanti tinggal kita anggarkan kembali begitu. Jadi saya pikir ini langkah yang cukup membantu ya buat masyarakat untuk coverage dari kesehatannya. Kita menggunakan Universal Health Coverage ya, UHC ya, sehingga penanganan kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa tertangani dengan baik gitu ya, dan juga cepat gitu ya, dengan cepat, dengan mereka memiliki BPJS yang aktif karena dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Pasti aktif Pak. Pasti aktif kan. Kalau yang mandiri mungkin lupa bayar. Begitu. Alhamdulillah ini program yang sangat kita dukung gitu ya, dan menjadi kewajiban kita, dan angkanya cukup besar kan, 56.000 jiwa itu cukup besar. Dan juga dibutuhkan adanya peran aktif dari masyarakat Kota Cimahi. Betul. Ya, Pak, ya? Untuk mendukung semua program-program yang akan diwujudkan di tahun depan. Bapak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Ya, pertama alhamdulillah untuk masyarakat Cimahi ya, APBD 2021 sudah ditetapkan ya sejumlah 1,524 triliun. Ya, ini angka yang cukup memadai untuk pembangunan di Kota Cimahi ya, baik secara fisik maupun non fisiknya. Ya, yang kemudian kita alokasikan di masing-masing sektor bidang, baik bidang sosial, pemerintahan, ekonomi dan lain-lain secara proporsional, sehingga diharapkan pembangunan 2021 ini yang ditopang oleh APBD sejumlah 1,5 triliun ini ya bisa menjadi manfaat yang besar buat masyarakat Kota Cimahi. Iya, Bapak, terima kasih sekali lagi sudah sempat hadir di Studio Bandung TV, dan tentunya besar harapan kita pemirsa selaku masyarakat Kota Cimahi, apalagi untuk segera bisa merasakan semua program-program yang memang dicanangkan untuk tahun depan. Tentunya dengan mengedepankan SDM, good governance, kemudian adalah peran aktif dari masyarakat, juga bagaimana pemerintah Kota Cimahi terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi. Selamat bekerja kembali Bapak, semoga semuanya
masyarakat Kota Cimahi merasakan program-program dari Amin. Kota Cimahi. Dan akhirnya pemirsa, waktu yang memisahkan kita bersama dalam program dialog khusus di sore hari ini. Kami akan kembali tentunya dengan tema yang berbeda di lain episode. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.